Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dari kelas SPS 4, ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami, kelompok 9, yang menjelaskan tentang sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah suatu bagian atau unit yang biasanya menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, manajer, dan tenaga kerja lainnya. Menurut Stoner, manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasuk suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk dilemparkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi yang memerlukannya. Peran dan fungsi Departemen Sumber Daya Manusia. Departemen Sumber Daya Manusia atau sering disebut HRD, Human Resource Development, memiliki peran sangat penting dalam suatu perusahaan karena fungsi untuk melakukan pemeliharaan, peningkatan, dan menganalisa setiap pekerjaan karyawan agar dapat bekerja dengan lebih baik serta menjaga komitmen karyawan. Berikut adalah macam-macam tugas HRD dan dalam perusahaan. Yang pertama adalah bertanggung jawab dalam rekrutmen karyawan atau calon karyawan baru. Dan yang kedua, bertugas untuk mengembangkan dan memberikan pelatihan karyawan. Dan yang ketiga, menjaga hubungan antar karyawan. Dan yang keempat, mengevaluasi tingkat kehadiran karyawan. Dan terakhir, yang kelima, memberikan kompensasi dan pelindungan setiap karyawan. Hal yang harus dilakukan oleh karyawan bagian sumber daya manusia. Berdasarkan organisasi, masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. HRD bertugas bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan dan bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan atau kegiatan pembinaan dan industrial serta mempunyai kewajiban memelihara dan menjaga dalam perusahaan. Dan yang kedua, HRD Recruitment bertugas pokok yang pertama adalah bertanggung jawab dalam membantu dan melaporkan kepada HRD Manager dalam bidang miring dan firing tenaga kerja. Dan yang kedua, menyusun prosedur seleksi rekrutmen karyawan baru. Ketiga, melakukan koordinasi ke departemen tahun dan membuat status data karyawan. Dan yang ketiga, memasang iklan lowongan kerja, melakukan sortir karyawan atau sortir lamaran, melakukan tes psikologi dan interview untuk mendapatkan calon karyawan baru. Dan yang keempat, merekomendasikan kandidat berdasarkan hasil tes psikologi dan interview. Dan yang keempat, menyiapkan perjanjian kerja dan kontrak kerja. Perjanjian kerja dan kontrak kerja. Dan yang kelima, menyiapkan dan mengupdate masa berlakunya kontrak kerja. Dan yang keenam, menginput data karyawan dan ke sistem agar semua terdata dengan baik. Dan yang ketujuh, yang terakhir, membuat laporan
rekapitulasi mutasi atau promosi dan status karyawan. Status karyawan yaitu yang menikah, mempunyai anak, atau yang belum menikah. Yang ketiga, General Affairs Supervisor. Bertugas pokok yang pertama mendukung seluruh kegiatan kantor dengan melakukan proses pengadaan seluruh peralatan kebutuhan kerja seperti komputer, meja kerja, fasilitas lain. Dan yang kedua, melakukan analisa kebutuhan anggaran, kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan seluruh fasilitas. Keempat, membina hubungan dengan para vendor atau supplier barang. Dan yang keempat, menjalankan dan mengembangkan sistem kerja atas pengadaan dan pemeliharaan fasilitas sepanjang kerja. Kelima, melakukan survei tingkat kepuasan atau pelayanan atas pengadaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang kerja. Dan yang keenam, menyiapkan laporan bulanan untuk keperluan cepat anggaran. Dan yang keempat, saya ingin menjelaskan hal yang tidak harus dilakukan oleh karyawan bagian sumber daya manusia. Yang pertama, mengabaikan permasalahan yang dilaporkan oleh karyawan. Dan yang kedua, hanya terpaku pada interview dan seleksi pemilihan karyawan. Ketiga, kenaikan gaji tanpa alasan yang jelas dan alasan yang tepat. Yang kelima, manajemen training yang di bawah standar. Kelima, tindakan disipliner serta secara tiba-tiba. Keenam, tidak berperan sebagai mediator. Dan yang terakhir, kesimpulan dari makalah kami kelompok 9, yaitu sumber daya manusia adalah suatu proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi agar potensi fisik dan psikologis yang dimiliki berfungsi maksimal. Sumber daya manusia berkualitas sangat dibutuhkan dalam mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia, segala sesuatu dapat dimulai dari diri sendiri. Sebagai generasi muda, hanya bisa melakukan kewajiban sekaligus peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia juga sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan harus dilakukan secara langkah lebih maju demi terciptanya generasi emas sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. Dan dengan itu meningkatkan taraf sumber daya manusia Indonesia di dalam kompetisi tenaga kerja di masa globalisasi sekarang ini. Selain itu juga kita juga harus bersikap lebih peduli dan kritis terhadap segala sesuatu yang terjadi pada dunia sekitar kita. Mungkin itulah hasil dari kerja makalah kelompok kami, kelompok 9, tentang sumber daya manusia atau SDM. Cukup sekian video kali ini. Bila ada kata-kata yang salah, saya memohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.